Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini aku mau ngebahas soal menghitung usia kehamilan. Nah, ini tuh usia kehamilan itu bener nggak sih soal yang sering masuk paling sering masuk di UKOM sama SKB CPNS. Sebenarnya nggak cuma di itu aja sih, di perkuliahan ini juga sering keluar. Terus pas kita dinas nyari usia kehamilan pasti selalu ya, apalagi di uh, memang mata kuliah kehamilan gitu. Jadi aku mau berbagi sama kalian gimana sih cara gampangnya untuk menghitung usia kehamilan yang berbeda dengan yang kita dapetin di kampus. Oke nih, cara gampang menghitung usia kehamilan. Nah, cara yang aku gunain ini mungkin belum nggak pernah didapetin di kampus gitu. Biasanya di kampus kita kan gunainnya kali 4/1/3 gitu. Tanggal datang kunjungan dikurangi dengan HPHT, kemudian dikali dengan 4/1/3. Kalau menurut aku pribadi itu sedikit agak ribet ya, tapi ada beberapa temen yang mungkin cara itu gampang. Nah, buat teman-teman yang agak sulit memahami dengan cara itu, aku mau kasih tahu cara lain, cara gampang yang hasilnya nanti itu nggak nyampe 1 menit kalian udah dapetin hasilnya gitu. Dan bahkan aku udah coba cocokin sama kalender kehamilan yang ada um, di aplikasi gitu, bahkan dengan harinya itu bener-bener hampir sama banget gitu. Nih, inget ya, caranya mencari usia kehamilan itu, ingat aja yang paling penting itu tanggal datang dikurangi dengan HPHT. HPHT itu mungkin ada yang lupa, hari pertama haid terakhir. Jadi hari pertamanya haid terakhir. Misalkan bulan lalu dia haidnya terakhir bulan lalu, bulan 8 gitu, bulan Agustus. Hari terakhirnya di bulan Agustus itu dia tanggal 7 Agustus, hari terakhirnya. Nah, sedangkan HPHT itu hari pertamanya. Dengan siklus dia selama 7 hari misalkan, berarti HPHT-nya tanggal 1 Agustus, bukan tanggal 7 Agustus. Jadi inget ya, hari pertama Kak, dia datang haid di bulan lalu, bukan hari habisnya dia haid di bulan lalu, tapi hari pertamanya. Maaf ya, agak belepotan dikit. Nih, ini nih kalender kehamilan yang aku maksud tadi. Ini kalian bisa download aplikasinya buat nanti cocokin bener-bener sesuai nggak sih sama cara yang aku kasih gitu. Bahkan hari-hari dengan harinya itu hampir bener-bener sama banget gitu. Oke. Oh ya, nanti usia kehamilan ini sebenarnya kalau di dunia kerja kalian bisa pakai ini. Cuman menurut aku juga cukup lama karena harus buka aplikasi dulu, harus muter-muter dulu gitu. Terus kalau di perkuliahan buat UKOM sama SKB CPNS itu kalian udah pasti harus cari manual ya kan. Oke, next ya. Aku langsung kasih contoh soal, nanti kita langsung bahas dan supaya kalian paham gitu. Nih soalnya, seorang wanita usia 29 tahun datang ke BPM pada tanggal 8 bulan 10 tahun 2020 ingin memastikan kehamilannya. Ibu mengatakan ini kehamilan kedua dengan kehamilan pertama mengalami keguguran. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya pada tanggal 2 bulan 8 tahun 2020. Berapa usia kehamilan ibu sekarang? Optionnya 11-12 minggu, 9-10 minggu, 12-13 minggu, dan 7-8 minggu. Oke, inget ya, yang paling inget itu kita carinya tanggal datang dikurangin sama HPHT. Kalian lihat nih, tanggal-tanggalnya kan ada 2 nih, ada ini sama tanggal yang ini. Lihat, ini datang ke BPM, berarti ini tanggal datang ya, tanggal datangnya. Nah, kemudian yang ini tanggal 2 bulan 8 2020 ini tuh dia, ibu mengatakan hari pertama haid terakhir. Kalian bisa lihat nih, hari pertama haid terakhir berarti HPHT. Ingat, ini yang perlu kalian catat. Kemudian nih, kita udah dapat tadi kan tanggal datangnya, HPHT-nya kita udah dapat nih.
dikurangin nih tanggal datang dikurangin ke HPHT, udah 8 kurang 2 6, 10 kurang 8 dapat 2. Nah sekarang 2 ini kan 2 bulan ya, hitungannya 2 bulan. Nah ini keterangannya tuh di sini 2 bulan, 2 itu sama dengan bulan, jadi 1 bulan 30 hari, kan 1 bulan itu 30 hari, jadi sisanya karena ini ada sisa 2, makanya 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Terus ada lagi nih 6 itu juga hari, ini kan jelas hari tadi ya, jadi dimasukin ke sini, jadi total hari yang sisanya itu 60 hari tadi, 60 hari yang di sini ya, dimasukin ke sini, ditambah dengan 6 yang ini ya, jadinya totalnya 66 hari. 66 hari kalian kalau mencari usia kehamilan biasanya optionnya itu dalam minggu, 1-2 minggu, 2-3 minggu kayak gitu kan. Nah jadi 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Kalian ingat 1 minggu itu sama dengan 7 hari, berarti ini udah dapet nih 66 hari, masukin ke sini. Makanya kenapa dibagi dengan 7, karena 1 minggu itu sama dengan 7 hari, makanya dibagi 7. Dapatnya 9 minggu 3 hari. Nah, biasanya di option itu pakai 9-10 minggu, pakai rentan. Kayak gitu. Nanti kalau kalian coba cari sendiri, nanti aku kasih contoh soal. Kalau kalian cobain sendiri, pasti kalian ngerti dan gampang banget menurut aku gitu. Oke, next ya. Nih, ini kalender kehamilan yang aku maksud tadi. Kalian bisa lihat nih. Dia datang tadi kalau nggak salah HPHT-nya tanggal 2 bulan 8 ya. Nih, menstruasi terakhir tanggal 2 bulan 8. Ini kalendernya ya. Aku kecilin ke sini tanggal 2 bulan 8. Terus dia datang pada tanggal 8 bulan 10. Kalian lihat nih, tanggal 8 bulan 10, Oktober bulan 10 ya. Nih, kalian lihat nih, rentan tanggal 8. Nih, 9-10 minggu. Kan ini tanggalnya nih. Nih, kalian bisa lihat ini tanggalnya. Ini 9-10 minggu. Kalian lihat ke atas, itu memang benar-benar hampir mirip 9 minggu 3 hari kalau kalian perhatiin. Nah, next. Jadi jawabannya 9-10 minggu. Oke, ini ada soal lagi nih. Kalian siapin pensil ya. Terus catat biar gampang. Seorang ibu G3 P1A1 datang ke klinik bersalin untuk kunjungan ulang. Ibu mengatakan HPHT 15 Juni 2020. Ingat, kalian lingkari nih, 15 Juni. Ibu mengatakan mual muntah sudah berkurang. Berapa usia kehamilan ibu jika ibu datang pada tanggal 30 November 2020? Ini optionnya. Ingat pertanyaan yang kita cari itu tanggal datang dikurangin sama HPHT. Berarti perhatiin dulu nih yang di atas apa, HPHT udah jelas banget dibikinin HPHT 15 Juni. Berarti ini udah jelas ya HPHT. Kemudian ibu datang pada tanggal 30 November 2000. Ini berarti tanggal datang. Kalian tinggal masukin ke rumus. Nih. 30 November 2020, 15 Juni 2020. Kalian kurangin, tinggal dikurangin aja karena tadi tanggal datang dikurangi sama HPHT. Oke, jadi dapatnya nih 15,05. Kaliin lagi. 5 ini kan tadi bulan. Nah, kalian kaliin ke sini dapatnya 150 hari dengan sisa 15 hari, kalian masukin ke sini nih. Jadi 150 ditambah 15 dapat 165 hari. Nah, sekarang kalian tinggal bagi aja. 165 dibagi 7. Dapatnya itu 2, 14, 25 bagi 7 dapat 3, 21 lebih 4. Berarti kan 23 minggu 4 hari. Kalau dijadiin ke ini jadinya 23-24 minggu. Kalian bisa lihat nih, cek di kalender kehamilan yang aku kasih tahu tadi. Atau pakai aplikasi yang lain. Jadi jawabannya 23-24 minggu. Nah, ini aku ada kasih contoh latihan soal, ada 4 soal kurang lebih ya. Nanti jawabannya udah ada langsung di akhir soal. Semoga apa yang aku kasih bermanfaat. Terus buat teman-teman jangan lupa ya subscribe, nyalain tombol
tombol loncengnya, like, comment, and share, kasih tahu ke teman-teman kalian yang lain. Nah, ini soal pertama. Sembari kalian ngerjain, mau kalian bisa komen di bawah kita mau bahas apa untuk video-video selanjutnya. Mau menghitung usia kehamilan dengan cara yang lain jika HPHT-nya tidak diketahui kah, atau mau bahas soal tentang ukom itu gimana, terus nanti ukom itu kayak gimana, kita bakal bahas nanti. Atau mau bahas tentang cara pengurusan STR, itu terutama buat yang angkatan 2013 ke atas ya, karena kita pakai sistem ukom dan itu juga cukup berbeda. Ini soal yang kedua, kalian bisa kerjain, kalian bisa lihat nanti. Next, ini soal ketiga, ingat hafalin tanggal. Oh ya, aku mau ngasih clue sedikit buat soal yang kedua. Ingat ini yang di awal aku bilang tadi, kalau misalkan dia hari pertama hari terakhir, bukan hari habisnya, hari pertamanya. Ingat ya, ini clue di soal ini, takutnya nanti ada yang bingung. Terus ini hampir sama ya. Kemudian ini soal keempat, nanti kalau misalkan ada yang perlu disisip, bukan disisip ya, dipinjam, misalkan nih bulannya nggak cukup, bulan 1 dikurangin bulan 3 kan nggak bisa, otomatis dia harus pinjam ke tahun, jadi 1 tahun kan 12 bulan, jadinya 12. Atau harinya nanti nih yang nggak cukup, misalkan 12 dikurangi 20 kan nggak bisa, dia harus pinjam ke bulan. Nah, 1 bulan itu berapa hari? 30 hari, otomatis dia minjemnya 30. Mana tahu nanti ada yang kelupaan gitu. Makasih ya teman-teman udah nonton video aku. Kalau kalian berkenan, aku minta tolong banget buat subscribe, like, comment, and share di video aku biar aku makin semangat bikin videonya. Dan berikut jawabannya.